Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan coba selami dunia yang unik banget, dunia yang jadi kawah candra muka bagi salah satu kumpulan tulisan paling berpengaruh di dunia. Coba bayangin deh, untuk pertama kalinya dalam sejarah, ada sebuah area yang super luas disatukan di bawah satu kekuasaan. Ini menciptakan sebuah periode yang, ya relatif damai, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi di satu provinsi yang agak di pinggiran kekaisaran ini, kedamaian itu cuma di permukaan aja. Di bawahnya, wah ini lagi bergejolak banget, baik secara budaya maupun agama. Nah ini dia yang jadi pertanyaan besarnya kan, gimana bisa sih waktu dan tempat yang spesifik kayak gini, dengan segala benturan budayanya, justru melahirkan naskah-naskah perjanjian baru. Oke yuk kita bedah satu-satu. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Kita lihat kekuatan raksasa yang mendominasi zaman itu. Kekaisaran Romawi. Zaman ini dikenal sebagai Pax Romana atau perdamaian Romawi. Tapi jangan salah, ini bukan cuma soal nggak ada perang besar aja loh. Ini adalah sebuah sistem yang benar-benar mengubah cara orang hidup, cara orang bepergian, semuanya. Coba deh kita pikirin dampaknya. Ada sistem hukum yang sama di mana-mana, jalanan yang aman buat dilewati, bahkan ada bahasa gaul internasional buat dagang dan pemerintahan, yaitu Yunani dan Latin. Semua ini kan jadi semacam jalan tol buat ide-ide baru menyebar dengan cepat. Laut Mediterania itu sampai dijuluki Danau Romawi saking amannya. Keren ya? Oke, dari gambaran besar kekaisaran Romawi, sekarang kita zoom in. Kita masuk ke sebuah provinsi yang kelihatannya kecil, tapi penting banget dan penuh gejolak. Kita bicara soal Yudea. Nah, kaisar-kaisar ini bukan cuma nama di buku sejarah ya. Kekuasaan mereka itu punya dampak langsung ke kehidupan dan peristiwa-peristiwa yang dicatat di Perjanjian Baru. Dari zaman Kaisar Agustus pas kelahiran Yesus, Tiberius waktu pelayanan dan wafatnya, sampai Nero yang terkenal itu, dan Vespasianus yang pasukannya menghancurkan bait suci. Dan disinilah kita lihat sumber ketegangan utamanya. Di satu sisi ada gubernur Romawi dengan kekuatan militernya, punya kuasa sampai hukuman mati. Di sisi lain ada Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, yang ngatur kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua penguasa, dua hukum yang terus-terusan tarik ulur di tanah yang sama. Sekarang kita zoom in lagi lebih dalam. Kita masuk ke jantung masyarakat Yahudi itu sendiri. Dan penting buat dicatat, mereka ini nggak satu suara sama sekali. Supaya kita ngerti perdebatan di antara mereka, kita harus paham dulu apa sih yang jadi pegangan utama identitas orang Yahudi saat itu. Ada pilar-pilar penting seperti sunat sebagai tanda perjanjian dan sabat sebagai hari suci, dan semua ini rasanya terancam banget sama budaya Yunani dan pendudukan Romawi. Jadi, pertanyaan besarnya buat semua orang Yahudi waktu itu adalah gimana caranya kita tetap setia sama Tuhan, tapi di saat yang sama kita hidup di bawah penjajahan. Nah, dari pertanyaan ini muncul jawaban-jawaban yang beda banget. Yang pertama, ada kaum Farisi. Jawaban mereka adalah taati hukum Taurat seketat mungkin, baik yang tertulis maupun lisan. Tujuannya buat menjaga kemurnian rohani dan membatasi diri dari pengaruh asing. Makanya mereka dihormati banget sebagai guru-guru agama. Terus ada kaum Saduki. Nah, ini beda lagi. Mereka ini kelompok bangsawan dan imam-imam yang menguasai bait suci. Mereka lebih pragmatis. Mereka kerjasama dengan Roma biar kekuasaan mereka aman. Mereka juga lebih konservatif, menolak ide-ide baru kayak kebangkitan, dan cuma berpegang pada 5 kitab pertama Taurat. Nah, ini kebalikannya. Ada kaum Zelot. Buat mereka, satu-satunya jawaban ya, angkat senjata. Revolusi, usir penjajah Romawi, baru kedaulatan Yahudi bisa pulih. Mereka ini kaum nasionalis yang fanatik. Dan yang terakhir, ada kaum Eseni. Jawaban mereka? Masyarakat ini udah terlalu rusak, udah korup. Jadi jalan terbaik adalah menarik diri. Bikin komunitas sendiri yang soleh di tempat terpencil sambil nunggu Tuhan turun tangan. Menariknya, mereka ini nggak disebut di Perjanjian Baru, tapi kita tahu mereka ada dari catatan sejarah lain. Jadi kalau kita lihat tabel ini, jelas banget ya, paling nggak ada 4 jawaban yang beda total soal gimana harus bersikap di bawah Roma. Dari yang mau kerja sama, yang penting hati-hati jaga jarak, sampai yang mau perang atau malah mengasingkan diri. Ini menunjukkan betapa terpecahnya masyarakat Yahudi pada masa itu. Oke, jadi intinya apa? Intinya adalah semua situasi yang rumit ini, politik, sosial, agama, itulah yang jadi konteks lahirnya tulisan-tulisan perjanjian baru. Bukan cuma itu, situasi ini juga yang membentuk cara penulisannya dan penyebarannya.
Dan jangan lupa, ini bukan dunia yang cuma pakai satu bahasa. Ada banyak bahasa yang dipakai barengan. Bahasa Aram itu buat ngobrol sehari-hari. Bahasanya Yesus. Bahasa Ibrani buat ibadah. Bahasa Latin buat urusan militer dan hukum Romawi. Tapi yang paling penting itu bahasa Yunani Koine. Ini bahasa internasionalnya, bahasa buat dagang, buat pemerintahan. Nah, karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani inilah, pesannya bisa menyebar luas, menembus batas suku dan negara. Nah, ini nyambung ke satu hal yang krusial banget, Septuaginta. Apa itu? Ini adalah terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, yang udah ada bahkan sebelum zaman Yesus. Septuaginta ini ibarat jembatan. Tanpa jembatan ini, ide-ide dari kitab suci Yahudi bakal susah banget dimengerti sama orang-orang non-Yahudi di seluruh kekaisaran. Para penulis perjanjian baru pun sering banget mengutip dari terjemahan ini. Hasilnya, tulisan-tulisan yang lahir dari zaman ini bentuknya macam-macam. Ada Injil yang isinya narasi kisah hidup, ada surat-surat dari Paulus yang sifatnya teologis, ada kisah para rasul, sampai kitab Wahyu yang isinya penglihatan apokaliptik. Semuanya ini ditulis untuk menjawab kebutuhan dan pertanyaan spesifik dari komunitas-komunitas pada waktu itu. Jadi, kesimpulannya jelas banget. Perjanjian baru itu nggak lahir di ruang hampa. Naskah-naskah ini adalah produk dari sebuah wadah yang unik banget, tempat bertemunya 3 kekuatan besar. Tatanan dari Romawi, iman dari Yahudi, dan bahasa serta budaya dari Yunani. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir untuk direnungkan. Mungkinkah perpaduan yang unik ini antara keteraturan kekaisaran, gejolak budaya, dan keragaman bahasa bukan sekedar latar belakang biasa? Mungkinkah justru inilah satu-satunya lingkungan yang bisa melahirkan salah satu naskah paling berpengaruh dalam sejarah manusia? Terima kasih sudah mengikuti pembahasan kali ini.